Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Sore menjelang malam, kita udah mau tutup ini, tapi masih ada satu pasien yang harus diselesaikan. Ini pemiliknya, Abang Fahri. Motornya New Scoopy, all New Scoopy. Motornya ini dikeluhkan kalau tarikan awalnya itu dredeg. Memang khasnya motor Matic Honda itu ada dredegnya. Tapi kalau dredegnya udah berlebihan, ya pasti ada bagian dari CVT-nya yang masih harus dicek. Ada beberapa bagian yang mungkin sudah aus atau setengah aus. Nah, tadi udah kita bongkarin untuk mengurangi lamanya durasi. Nah, ini langsung. Nah, untuk mengurangi durasi, tadi saya sudah bongkar. Kita tinggal masuk ke analisa permasalahan. Nah, ini motor Scoopy ini sebagian besar memang masalahnya terletak di itu aja sih Mas Bro. Nah, yang pertama dari kampas ganda. Mana tuh kameranya? Ini ya, kampas ganda. Kampas ganda Scoopy kalau sudah ada retak-retak seperti ini pasti menimbulkan efek tarikan awalnya sedikit bergetar. Itu dirasakan di CVT bagian belakang. Sebenarnya tidak terlalu masalah asalkan hanya pada satu bagian sisi kapas ganda. Tetapi pada motor Scoopy Om Fahri ini tiga-tiganya semuanya retak. Nih Mas Bro, tiga-tiganya tapak kapas gandanya semuanya retak. Alhasil dia menimbulkan getaran yang berlebihan di dinding loncengnya. Ketika asnya ini berputar, diputar oleh gerakan sentrifugal, maka getaran dari kampas gandanya ini menimbulkan getar yang terlalu berlebihan. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini masalah yang umum, slidernya atau slide piece-nya itu. Nah, itu sisi dalamnya udah lumayan parah. Jadi di rumahnya ini kocaknya juga udah lumayan. Nih cara ngeceknya gini teman-teman. Kalau motornya agak berisik, masukkan gini, dicek. Nah, nih, kalau kocaknya udah berlebihan, nih, kalau dia goyang seperti ini, itu berarti slidernya ini udah kemakan. Efeknya apa? Slider ini kan platnya ini gerak, maju mundur. Kalau rumah slidernya ini dia bergetarnya berlebihan, nanti di rumah rollernya di sini, nah dia nggak presisi, jadi dia bergetar seperti ini. Nah, pasti efek suaranya lumayan nyaring. Kemudian yang selanjutnya kita analisis lagi dari roller double L. Rollernya ini masih bagus, cuma ada satu bagian. Nah ini dia, tapi nggak masalah sih, ini masih bisa lah kita pakai. Nah kemudian yang terakhir itu bunyi dari ini, dari bearing yang ada di rumah puli, belakang. Rumah puli belakang ini bearingnya ada dua. Kayaknya saya udah pernah bikin tutorial tuh cara ganti bearingnya, termasuk cara memasang kampas ganda untuk motor Scoopy, motor Matic Honda lah ya. Nanti bisa dicek di video-video saya yang sebelumnya. Nah ini kita nanti ganti ini bearing nomornya 6902. 6902, letaknya di dalam. Bearingnya seperti ini. Ingat Mas Bro, teman-teman, pakai spare part yang asli biar motornya awet. Kan kemarin juga udah saya bikinkan tuh video spare part KW yang menyiksa. Menyiksa bukan cuma buat yang punya motor, tapi menyiksa mekaniknya. Oke, kita pasang bearingnya dulu ya. Oke, ikuti terus ya Mas Bro. Kamu ini mati. Aku mau putreng. Nih bearingnya yang ada bagian yang ada penutupnya itu berada di bagian dalam. Cara masangnya gini Mas Bro. Celok, masukkan, kemudian gunakan low. Nih masukin bearingnya ke dalam, baru tumbuk pakai kunci sok yang agak panjang. Tapi sebelum ditumbuk ininya dipasang murnya. Mana murnya tadi? Mas Bro, tak cari dulu murnya. Nih sebelum dipukul
pasang murnya biar dratnya tidak rusak teman-teman. Taruh di lantai, pasang. Ingat yang dipukul di sisi bagian luarnya, jangan dipukul bagian tengahnya. Ya, ada panggilan suara masuk. Sorry ya, nanti dulu. Nih, kalau udah masuk itu teman-teman bisa lihat dia ada di sisi dalamnya, ada bagian yang bercelah. Celahnya untuk masang sirklipnya. Sirklipnya ini pakai tang penjepit dalam, tang sirklip jepit. Tak ambil dulu. Nih pakai tang ini, tang sirklip tutup. Nah, pasang, masukkan ke rumahnya. Nah, untuk memastikan tepat, pakai pukulan lagi. Tuh, liatin. Kalau udah pas di tepinya seperti itu, tuh kelihatan tuh. Udah masuk semua bagian tepinya, berarti masangnya udah beres. Sebelum masang bearing yang terakhir, ingat kasih grease yang agak banyak. Tak ambilkan grease-nya di rumah Pak Ciminggu. Pakai grease-nya yang khusus untuk grease CVT Mas Bro. Ini biasanya ada keluaran punya Yamaha, tapi nggak apa-apa dipakai Honda, selingkuh dia. Nih, kasih di dalamnya. Fungsinya apa? Yang pertama meredam bunyi. Terus yang kedua memelumasi bantalan bola-bola bearingnya supaya masa umur pakainya lebih lama. Tuh, jangan takut, kasih aja agak banyak. Nah, udah dikasih bagian dalamnya. Pasang bearing tidurnya, pasang bearing bambu. Kalau kita bilang mekanik ini namanya bearing-bearing bambu. Masangnya nih teman-teman nih, yang ada tulisannya taruh di luar. Oke. Kameranya kurang dingkluk. Nah, yang ada tulisannya di luar. Ingat, kalau mukul bearing jangan tengahnya, tapi pinggirnya ya Mas Bro. Nih, masukin sampai permutaannya sama rata dengan sisi luarnya. Kayak gitu Mas Bro. Oke, paham yo? Dah, balik. Kemudian pasang mana? Rumah slidernya. Nih. Ceklot. Nah. Tuh. Nanti di tengah-tengah situ itu, ini Mas Bro, nih biar anu dulu. Ini ada lubang-lubang nanti untuk masuk ball bearing ininya. Ini fungsinya sebagai penahan ketika ininya bermain maju mundur. Nah, jadi dia sebagai guide, pin pemandunya. Aduh, nih pin guide-nya itu ada 3 ya teman-teman. Pasang masing-masing di rumahnya, ceklok. Tinggal 1 lagi, pasang lagi, ceklok. Terakhir, jangan lupa kasih grease lagi. Nah, grease ini juga menentukan masa pakainya spare part ini. Kalau grease-nya kurang, dia akan lebih cepat aus. Tapi grease-nya berlebihan, kalau seal-nya ini bocor, nanti grease-nya jadi bumerang. Grease-nya nanti bocor, kena V-bel. Kalau V-belnya kena grease, tariannya itu berkurang. Gitu. Jadi semuanya ya nggak boleh terlalu berlebihan juga sih. Nggak boleh berlebihan, kayak istri cuma 1, 2, nggak terlalu berlebihan kayaknya kalau 2 ya. Nah, kalau udah dipasang kayak gini, pasang tutupnya.
ceklok. Nah, terakhir bersihkan. Bersihkan sebelum kita pasang pernya. Biasanya video saya itu nggak panjang-panjang, tapi kali ini agak panjang. Nggak apa-apa, biar jelas banget. Nanti teman-teman kalau punya masalah kayak gini mau dikerjakan sendiri boleh, tapi yang paling benar bawa ke Al-Fatah Jaya Motor. Hehehe. Nah, lanjut kita pasang pernya. Harus bersih. Nah, oke teman-teman, kalau udah bersih ini, pasang pernya. Pernya masih bawaan standar ini. Edisi yang. Nah, ini tadi kampasnya udah kita pasang yang baru. 1, 2, 3. Cara masangnya gampang banget. Ada juga di video saya yang sebelumnya. Kulik-kulik aja tuh di sebelumnya. Nih, ada tepi yang rata, itu nanti masuk di bagian yang ini. Ya, rata ketemu yang sisi rata, bulat ketemu sisi yang bulat. Gampang kok teman-teman, bisa buka sendiri. Tapi yang paling benar tetap dibawa ke Al-Fatah Jaya Motor. Gitu, mana murnya tadi. Nih. Seperti biasa, masangnya pakai jempol. Tekan pakai 2 tangan. Nah. Oke, terakhir kencangin pakai kunci. Yang dipukul kuncinya ya teman-teman, bukan murnya yang dipukul. Nah, hasilnya seperti ini. Kenceng, rapi, bersih. Oke, ayo kita assembly. Kita pasang di motornya. Yang pertama, pasang dulu rumah rollernya. Nih, lihat ya. Kasih grease tipis-tipis, terus roller. Nah, ini kalau saya ya teman-teman ya, kalau masang roller untuk bagian yang tidak ada besinya itu saya pasang di sebelah kanan, semua rata di sebelah kanan. Kenapa? Karena gaya sentrifugalnya, rollernya ini bergerak searah jarum jam. Jadi meminimalisir kerusakan pada rumah rollernya ini. Jadi kalau saya, sekali lagi kalau saya, yang bagian besinya itu di sebelah kiri. Seperti ini teman-teman. Kemudian untuk rumah bushingnya kasih grease. Oke, lanjut kita pasang slidernya. Ini bolak-balik. Kalau untuk Beat, Vario itu sama, kecuali kalau untuk Yamaha tidak bisa dia bolak-balik. Nih, bedanya kalau yang baru seret. Oke Mas Komar, besok ya. Oh, seret banget kalau yang baru. Oke. Masukkan di tiap sisinya, ceklok. Kemudian pasang bushingnya.
Oke, kemudian masukkan rumahnya. Oh iya, ini kan tadi kita udah ganti bearing ya teman-teman. Sebelum dipasang kita cek. Ini caranya. Masukkan, putar. Kalau tadi ketika bearingnya belum diganti itu ketika bannya diputar ada bunyi krok. Nah kalau ini, dah bunyinya udah hilang. Seperti itu. Berarti masang bearingnya sukses. Kemudian setelah itu, nih belnya. Oh ini belnya masih aslinya K16. Biar gampang nanti masangnya, masukkan dulu, tarik ke dalam. Kemudian pasang loncengnya. Oke. Link. Mur. Dan untuk drivernya, untuk Scoopy setelah bushing dia ada ringnya lagi ya teman-teman ya. Berbeda seperti Beat lama, Beat dia tidak ada ringnya lagi, tapi untuk Scoopy yang new ini dia ada ringnya lagi. Ada mas, ada kan? Itu aja kita pakai. Oke mas kawan. Oke, pasang gigi engkolnya. Nih untuk gigi engkolnya, ini hati-hati. Nih untuk gigi engkolnya, hati-hati masangnya karena dia ada deratnya. Kalau deratnya belum masuk, kita paksa masang, nanti dia selisih. Jadi asnya yang rusak. Jadi hati-hati. Keluarkan dulu. Kemudian pasang dulu. Ngencangin boleh sekuatnya, ini umur 19. Oke. Satu lagi. Pakai alat khusus ya. Oke. Harus bersemangat memang kalau jadi mekanik teman-teman. Oke, yuk kita tes hidup dulu. Hidupin om. Lagi. Oke, tinggal kita pasangi baru tes jalan. Oh iya. Nah, oke teman-teman. Jadi seperti itu cara menservis untuk CVT motor matic. Nah, biasanya trouble-nya ya hanya sekitaran CVT. Kalau dia gede-redek itu seputaran tentang bagian di kapas ganda.
Kalau dia bunyi mendecit berarti sekitaran bunyi di V-belnya. Nah seperti itu, semua bisa tampak kelihatan ketika kita membuka, dan perlu sedikit kejelian ya teman-teman, kejelian dan pengalaman. Oke, mudah-mudahan konten ini berguna buat teman-teman semua. Sekian, cukup. Assalamualaikum.